terkait dengan penempatan kenapa puncak resepsi 1 abad itu diadakan di Sidoarjo ya, atau tepatnya kenapa harus di Jawa Timur, kenapa tidak di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah ya kan? Ya karena NU-nya lahir dari Jawa Timur. Nah, jadi kita harus memberikan apresiasi. Ya memang kayak seperti kloter haji. Oh gitu. Dan memang salah satu imajinasi panitia membuat acara ini ya itu di Arafah itu loh, imajinasinya. Gitu ya. Jadi ibaratnya membayangkan miniaturnya gitu ya. Pengalamannya itu ya seperti orang berhaji di Arafah. Halo Tribuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Tribun Jatim dan Harian Surya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial karena temanya juga spesial, tema yang hanya ada 100 tahun, yaitu peringatan 1 abad NU yang sebentar lagi akan digelar di Sidoarjo tanggal 7 Februari. Kali ini kita kedatangan Bang Rahmat Hidayat Pulungan, Wasekjen PBNU sekaligus ketua ini panitia Bang ya? Wakil ketua panitia resepsi 1 abad NU. Biasanya kita sapa Bang Ucok. Bro. Saya halo dulu Bang ke penonton. Halo, selamat malam semuanya para penonton, para pendengar. Ya. Bang Ucok, ini kan sesuatu yang spesial ya. 1 abad ini biasanya memang 100 tahun gitu, dan dalam sejarah Republik juga. Nah, ini dipilih juga di Jawa Timur sebagai basisnya Nahdien NU, sebagai tempat terbesarnya itu, atau bisa dibilang kandangnya atau tempat lahirnya rahimnya kan di sini kan. Cuman pertanyaannya kenapa dipilih di Sidoarjo? Padahal kan secara historis juga banyak yang mempertanyakan, bukannya kantor pertamanya itu di Surabaya, terus ada hubungannya dengan resolusi jihad juga di Surabaya. Seperti apa Bang? Kenapa kok dipilih di Sidoarjo? Makasih Gus ya kan. Jadi kalau kita mereview perjalanan pengurus besar Nahdlatul Ulama di periode Gus Yahya, itu kita bisa lihat bahwa semua itu dimulai dari Bangkalan. Jadi Gus Yahya itu setelah pelantikan di Balikpapan itu membuat program itu pertama kali itu di Bangkalan. Itu sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa NU itu lahir dari sini. Nah, saya nggak tahu apakah orang-orang menangkap pesan itu atau tidak ya. Nah, kemudian kalau mau dilihat teks pidato yang disampaikan Gus Yahya pada acara di awal sekali PBNU selesai dilantik, itu teks yang disampaikan Gus Yahya itu sangat jelas dan terang benderang bahwa cahaya itu dari sini. Dari mana? Sini itu kan artinya Bangkalan itu. Oh, Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan. Cahaya itu dari sini. Itu kan mau menyampaikan pesan bahwa kita semua itu berawal dari sini. Satu itu. Kedua, terkait dengan penempatan kenapa puncak resepsi 1 abad itu diadakan di Sidoarjo ya, atau tepatnya kenapa harus di Jawa Timur, kenapa tidak di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah ya kan? Ya karena NU-nya lahir dari Jawa Timur. Nah, jadi kita harus memberikan apresiasi, terima kasih bahwa organisasi yang besar ini itu dari Jawa Timur. Rahimnya di Jawa Timur. Kenapa penempatannya di Sidoarjo? Itu lebih kepada pertimbangan taktis, bukan karena pertimbangan apapun. Karena di sana ada stadion yang setelah kami lihat itu jauh lebih layak ketimbang stadion-stadion yang lain. Yang kedua, posisi Sidoarjo itu sangat strategis. Itu menjadi hub dari banyak lalu lintas kota kabupaten di Jawa Timur. Penghubung banyak daerah.
Kemudian yang ketiga, NU sudah punya pengalaman 2 kali membuat acara besar di Sidoarjo menggunakan Stadion Delta. Jadi itu dasarnya. Berdasarkan pengalaman itu. Jadi pertimbangannya di situ. Kalau Sidoarjo itu pertimbangannya karena taktis saja. Tapi kalau Jawa Timur, memilih Jawa Timur itu pertimbangannya tuh strategis. Ya nanti 100 tahun yang akan datang mungkin nanti di Jawa Barat, di Jawa Tengah ya. Kita nggak tahu, pasti kita udah meninggal tuh ya. Tapi tercatat sejarah ya. Pernah menyelenggarakan di Jawa Timur gitu. Iya. Oke, Bang, sejauh ini kalau ini kan event besar gitu kan. Terus dan nggak main-main, jadi bisa jadi Bang tingkat nasional bahkan dunia internasional juga bisa jadi menyorot gitu. Sorotannya kan Sidoarjo. Persiapannya sejauh apa? Seperti apa sih yang ini yang ada yang terberat atau apa nanti? Yang terberat itu adalah meyakinkan banyak pihak bahwa kita bisa membuat acara dengan target jutaan orang. Itu yang paling berat, meyakinkan banyak pihak. Banyak yang nggak yakin awalnya. Ya karena jangankan di lingkungan PBNU ya. Kalau kita periksa sejarah Republik ini, apakah pernah ada orang yang punya pengalaman mengumpulkan orang dengan jumlah jutaan? Kan nggak ada juga. Iya. Kedua, apakah pernah pemerintah atau negara membuat acara dengan jumlah jutaan orang? Kan juga nggak pernah. Nah, jadi kalau negara aja nggak pernah, kan menjadi sesuatu yang sesuatu yang mengkhawatirkan bagi banyak orang di PBNU. Apa ya kita bisa mendesain, membuat acara, mengorganisir jamaah dengan jumlah yang sangat besar, fantastis ya, di atas jutaan orang ya. Jadi wajar, itu yang paling berat, meyakinkan itu yang paling berat ya. Sejauh ini yang katakanlah kan dengar-dengar saya konfirmasi kan sudah ada sekitar jutaan orang yang bakal siap hadir ke Sidoarjo. Itu dari mana saja Bang selain dari Jawa Timur? Hampir dari seluruh kantong-kantong NU di seluruh Nusantara hadir. Luar pulau juga ada? Aceh, Sumatera Utara itu dari Tapanuli bagian selatan juga hadir lewat darat. Kemudian dari daerah Langkat yang itu corak Islamnya, Islam Melayu yang juga itu menjadi basis NU ya kan, juga datang. Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan itu semua lewat laut ya. Tadi pagi juga saya dapat informasi dari Sulawesi Barat itu sampai 300 orang datang, semuanya datang. Banyak. Kalau dari Jakarta, Banten, di Banten saya cek hampir di semua kecamatan tuh ngirim 1 bis, 2 bis. Hampir semua kecamatan? Sebanten. Kemudian juga di Jawa Barat juga sama. Dan yang menarik sampai hari ini kami panitia tidak pernah memberikan Rp1 pun bantuan untuk mobilisasi. Nggak ada. Nggak ada. Jadi mau datang aja. Pure dari ini pribadi masing-masing aja. Karena tekad itu ingin memeriahkan. Tekad ya mereka terpanggil bahwa ini hari yang istimewa. Saya harus hadir. Jadi hampir semuanya sama ya. Sejauh sih Bang persiapannya sekarang sudah mencapai berapa persen? Kalau persiapan udah sampai 90% lah ya. 90%. Tadi rapat terakhir dengan Gus Yakut selaku ketua panitia, kita udah membuat detail checking ya. Ya itu tinggal memastikan aja. Misalnya, jadi gini, acara ini kan ada 2 gambar besarnya. Pertama kualitas acaranya, kedua kualitas pelayanan jamaahnya. Kalau terkait dengan kualitas acara, ya itu sudah kita publikasikan kan, kita publikasikan dari malam sampai ketemu malam acaranya ini. Itu kan bagian dari kita meyakinkan jamaah bahwa acara ini memang berkualitas. Kita hanya tinggal memastikan apakah ini sesuai dengan skema yang dibuat oleh panitia atau tidak. Satu itu. Yang kedua terkait dengan kualitas pelayanan jamaah itu kan pilarnya 3. Pilar pertamanya itu adalah drop in, drop out parkir. Kalau drop innya bermasalah, pasti drop outnya bermasalah. Pasti semuanya bermasalah. Nah, pilar yang kedua itu terkait dengan zonasi toilet dan konsumsi. Itu juga
menjadi perhatian kami ya. Ya kalau zonasinya berantakan, Ya. kemudian konsumsinya juga Nggak terurus. ya, ya udah pasti juga akan bermasalah. Kalau toiletnya nggak maksimal juga kan nanti pada bikin masalah juga kan akhirnya kan. Nanti akan malah rame. Malah buang air besar, air kecil di mana-mana nanti jadi karena masalah. banyak yang bawa anak kecil juga Bang. Iya. Nah itu yang ketiga, pilar ketiganya adalah kesehatan dan informasi dan lain-lain ya. Ada pos kesehatan ini juga? Ada, ini pendukung, ini pendukungnya itu di sini. Oke. Berarti memang ini kenyamanan jamaah ataupun mungkin masyarakat umum yang mau hadir, mau datang ke sana dijamin Bang ya? Ya dijamin, kenyamanan. Tapi yang menjadi garis bawah adalah bahwa dari awal kita menanamkan pesan ke jamaah maupun ke masyarakat bahwa Anda hadir ke Sidoarjo juga menjadi bagian dari panitia. Jadi sebenarnya Anda harus menjadi jamaah yang mandiri. Iya benar. Jangan mengandalkan semua itu panitia karena ini juga panitia tidak punya pengalaman membuat acara dengan basis 1 juta orang ke atas, nggak ada pengalaman ya kan. Berarti jamaah jadi panitia bagi dirinya sendiri. Iya, jadi tidak menyusahkan lah. Itu yang ditanamkan dari kami ke seluruh jamaah yang akan hadir di Sidoarjo. Datang ya bawa kantong kresek, bawa tikar, bawa makanan, bawa minuman, dan bawa kantong kresek buat tempat sampah sendiri. Kemudian bawa payung ya kan. Iya. Pastikan kondisi fisik juga prima Bang ya? Harus prima. Makanya kami selalu bilang ke semua jamaah yang akan hadir, kalau sakit tidak usah hadir. Karena kalau Anda sakit hadir itu kan membebani panitia. Iya. Kan gitu kan. Iya. Nah, kalau semua orang memaksakan dirinya hadir dengan kondisi sakit, akhirnya kan akan menurunkan kualitas pelayanan terhadap jamaah itu sendiri. Berapa orang sih Bang yang dilibatkan dalam panitia ini? Sangat besar banget. Kolosal ini. Sangat besar karena kita juga menggandeng dan setengah memaksa kepada hampir 16 kader-kader NU yang memiliki posisi sebagai bupati wali kota. Kepala daerah dilibatkan. Yang dari terutama kader-kader NU. Kader-kader NU. Oke. Ya kita paksa untuk terlibat bahwa ini kan organisasinya kan organisasi kita sama-sama ya. Sampai ribuan. Kalau untuk bicara kepanitiaan sangat kolosal ya. Sangat kolosal ya. Kayak tadi misalnya itu kita cek misalnya petugas kebersihan berapa? Ada 10.000 orang. Kalau jamaah 1 juta berarti 1 orang itu melayani 100 orang kan begitu. Yeah. Nah, kalau 1 orang itu bikin sampah 1 kilo ya kan berarti 100 kilo. Yeah. Ya kan? Apakah 1 orang itu mampu mengangkat sampah 100 kilo? Kan enggak. Iya ada. Nah, berarti perlu ditambah. Jadi kita menggunakan rasio-rasio yang cukup tajam di lapangan ya. Kepala daerah peranannya seperti apa di panitia? Mereka memimpin jamaah mereka dari daerah masing-masing. Mereka pimpin, mereka bawa toilet, mereka bawa tim kesehatan dari termasuk angkutan juga. Angkutan, macam-macam ya kan. Tapi mereka bertanggung jawab mulai dari pelepasan jamaah sampai jamaah pulang. Ya memang kayak seperti kloter haji. Oh gitu. Dan memang salah satu imajinasi panitia membuat acara ini ya itu di Arafah itu loh, imajinasinya. Gitu ya. Jadi ibaratnya membayangkan miniaturnya gitu ya. Pengalamannya itu ya seperti orang berhaji di Arafah. Supaya gak berantakan gitu ya. Jadi jumlahnya cukup besar dan sebagainya. Oke. Bang, rangkaian acaranya apa aja kalau boleh tahu masyarakat juga supaya tahu. Jadi acara ini kita buat menjadi 5 segmen. Yeah. Nah, segmen pertama itu adalah segmen ritual NU. Yeah. Ritual NU ini kan beda-beda setiap provinsi kan. Dan juga ada ritual-ritual NU yang dulu itu menjadi baku kemudian sekarang sudah mulai dilupakan. Apa itu Bang? Ya misalnya manakiban itu kan sekarang kalau cek di struktur NU kan udah jarang orang bikin manakiban strukturnya ya. Iya manakiban ya. PC-nya atau MWC-nya, tapi kalau individunya biasa masih. Ya kan. Secara struktur jarang. Saya
nggak tahu juga misalnya apakah ada MWC PCNU yang bikin Ratibul Atos, baca Asmaul Husna kayak gitu-gitu kan sesuatu yang dulu itu ya wajib di struktur, karena kan udah nggak ada. Tapi individunya kan masih melakukan itu. Iya. Nah, segmen ritual itu kita potret, kita susun yang nanti ke depan ini akan menjadi model yang harus dikerjakan oleh struktur NU di semua tingkatan. Ya. Makanya kita bikin ada acara Lailatul Qiraah, kemudian ada Manaqiban Abdul Qadir Jailani, kemudian lanjut ada Qiyamul Lail, kemudian ada Ijazah Kubro, ada sholat subuh berjamaah. Itu dilakukan ini dalam maksudnya satu hari itu atau sebelum-sebelumnya juga? Enggak, sebenarnya sudah jalan kan. Berarti menjelang juga ya, itu nggak kan, hanya pada hari H Bang ya? Itu sudah jalan dari sebelumnya. Ini kan kita bicara pokok acara 24 jam itu apa kan. Nah, baru sholat subuh berjamaah ya. Kita sholat subuhnya juga bawa ada imam yang suaranya mirip kayak Sudais lah ya. Sudais. Kayak Sinaga itu ya. Iya kita ajak dia juga ya kan. Itu enggak sholat berjamaah atau segala rangka ini dilakukan di mana? Di Sidoarjo itu atau ya ada titik kumpulnya di mana Bang? Di Parkir Timur. Parkir Timur itu ya. Timur itu jadi titik kumpulnya ya. Oh, biasa. Baru kemudian habis itu ada sholat subuh, habis itu ada selawatan dengan Habib Syekh Abdul Qadir Asegaf, ya kan. Itu sesi ritual. Kemudian ada sesi resepsi, itu pokok dari kegiatan 1 abad NU itu, ya kan. Nah itu juga kemudian siangnya kita bikin ada Karnaval Nusantara, ya kan. Ada Karnaval Nusantara. Ada Karnaval Nusantara di mana kita showcase memamerkan semua kebudayaan-kebudayaan yang ada di seluruh Nusantara itu kita munculkan di situ dalam panggung jalanan ya. Iya. Kemudian kita ada sticky note juga ya kan, di mana orang menulis apa sih harapan dan doanya untuk abad kedua. Kemudian nanti ditempel akan menjadi gambar besarnya para muassis Nahdlatul Ulama. Nah, baru malamnya ada acara panggung hiburan rakyat. Malamnya ada panggung hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat. Yang kalau pengisinya siapa ya panggung hiburan rakyat? Panggung hiburan rakyat itu ya pertama ada Maher Zen, kemudian ada Romai Rama, kemudian ada Seleng, ya kan. Lengkap ya. Lengkap. Ya ini kan 3 grup musik ini kan mewakili 3 generasi di Indonesia. Berbagai generasi Indonesia. Kan kita ini kan harus bisa melayani semua lapisan masyarakat dan tingkatan masyarakat ya. Nah yang menarik itu selama proses peringatan resepsi ini panitia juga menyiapkan bazar kuliner, merchandise dan lain-lain. Menghidupkan UMKM. Ekonomi rakyat jalan gimana? Ya bayangkan aja kalau yang hadir nanti secara total 3 atau 4 juta orang. Iya. Mereka itu 4 juta targetnya ya. 4 juta kemudian mereka menghabiskan 100.000 rupiah aja. Iya, uang berputar situ ya. Itu ada 400 miliar uang yang berputar selama 24 jam. Luar biasa kan. Dalam waktu 24 jam di satu tempat. Di satu tempat. Biasa. Ya, Bang Ucok, ini dalam muktamar ini kan event besar juga. Sebenarnya isu besar yang mau diangkat atau disampaikan ke masyarakat itu apa? Yang mana nih? Terkait muktamar ini, gagasan atau pesan penting. Satu abad resepsi 1 abad muktamar. Itu pesan penting. Sebenarnya begini, pesannya tuh ada 2 level ya. Iya. Pada level domestik itu kita yang menyampaikan pesan bahwa NU itu dengan segala jeripayahnya itu berhasil sampai pada usia 100 tahun. Nah kita ingin sampaikan bahwa kami ini solid, kami ini kuat, kami ini terkonsolidasi. Itu pesan yang mau kami sampaikan. Makanya kita gunakan kata kuncinya itu kalau meminjam istilah Gus Yahya itu kita itu dikdaya. Dikdaya itu kan maknanya cukup keras ya bahwa kami ini kuat, kami ini tangguh, kami ini besar, kira-kira itu.
Nah itu pesan pertama. Pesan kedua adalah karena acara ini juga kita mengundang banyak ulama-ulama Islam dari seluruh dunia. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa ini ada loh di muka bumi ini, ya kan, satu organisasi dengan pengikut yang 100 juta ini, ya kan, itu bisa menerima konstitusi yang plural. Nah, jadi Anda tuh jangan jadikan agama tuh menjadi sumber masalah gitu. Di Indonesia seharusnya tuh, di Indonesia tuh kami mayoritas bisa menjaga Indonesia. Kami bisa menjaga keanekaragaman atau multikultural yang ada di Indonesia. Itu pesan untuk kebangsaannya Bang ya. Itu pesan ke dunia internasional ya. Dunia internasional juga. Nanti juga ini nggak ada perwakilan dari dunia internasional juga? Oh banyak. Apa? Banyak karena kan dari acara kali Surabaya konsulat jenderal. Kan gini, banyak karena kan begini, acara tanggal 7 itu ada acara lagi sebelumnya di Surabaya tanggal gitu? 5 tanggal 6 itu Muktamar Fikih Peradaban. Muktamar Fikih Peradaban. Itu kan diikuti ratusan ulama dari seluruh dunia kan. Yang ada kan PBNU ini bagian dari rangkaian. Nah, makanya tanggal 7-nya mereka ini akan dibawa ke Sidoarjo. Mereka akan melihat secara langsung ini loh. Itu masih satu rangkaian Bang? Masih satu rangkaian. Isu atau pesan yang mau atau tema utama dalam muktamar itu apa? Fikih nasional itu apa pertemuan itu? Aku nggak mau nggarap di situ, jadi. Oh gitu ya. Aku ngerti tapi aku nggak mau ngomong. Tapi akan dibawa ke sana ya, mau ke resepsi satu abad itu ya. Oke. Bang, ini apa yang lagi ini kan sebentar lagi kan juga 2024 itu kan. Pesan juga dari message-nya dari resepsi ini untuk biasanya kan kalau tahun politik itu kan memanas. Masyarakat juga beberapa pengalaman juga kan ada polarisasi politik juga kan masyarakat juga kan. Nah ini kalau ingin pesan yang ingin disampaikan apa dari nanti itu yang mau dibawa? Ya pesan yang mau disampaikan dari kegiatan ini ya salah satunya bahwa semua yang ingin mengikuti kontestasi politik di 2024 itu tidak usah terlalu dalam memainkan isu-isu yang berbahaya buat negara. Sarah. Ya ke depan. Ke depannya. Ke depan. Kompetisi itu wajar, sah-sah aja, nggak ada masalah. Dan kita sudah terbiasa dengan kompetisi kan. Nah, akan jadi masalah kalau proses kompetisi ini menggunakan cara-cara atau isu-isu yang nggak sehat, membahayakan keutuhan NKRI, kondisi kebersamaan masyarakat ini. Itu yang kami mau sampaikan. Jangan menggunakan cara-cara itu ya. Nah, satu itu. Ini kami yang besar kayak gini aja nggak melakukan itu, kira-kira itulah. Iya. Satu itu. Kedua, yang ingin kami sampaikan tuh, ya. Ini ada kekuatan besar yang bisa mengademkan suasana. NU ini. Ya, memang itu udah jalan hidup ya, udah menjadi jalan organisasi ya. NU itu harus bisa berdiri di atas semua golongan, semua lapisan dan kalangan bangsa ini ya. Itu sudah menjadi jalan perjuangan ya, jalan organisasi. Way of life. Iya. Garis hidupnya. Jadi untuk yang sebentar lagi panas-panas biasanya kan ini NU justru malah ini menurunkan suhu supaya nggak terlalu panas Bang. Oh iya, kalau NU-nya ikut-ikutan memprovokasi ya bubar semua. NU yang besar makanya orang NU itu pasti orang yang sabar. Adem. Salah satu karakter orang NU itu ya sabar. Oh gitu ya. Iya. Karena kalau orang NU-nya nggak sabar kemudian terprovokasi kan bahaya kan. Malah membahayakan. Malah berbahaya untuk semua kan. Oke. Siap. Bang, satu ini terakhir. Pesan untuk masyarakat nanti untuk supaya datang berbondong-bondong ramai ke acara. Ke apa yang do or don't yang harus dilakukan nanti. Ya tentu kami panitia sangat senang, bahagia kalau seluruh masyarakat di Jawa Timur ini bisa hadir, bisa menyempatkan waktu untuk sama-sama merayakan hari kegembiraan lah, hari kegembiraannya Nahdlatul Ulama ya. Kami senang dan kami siap melayani dengan baik. Dan
hari kebahagiaan ini juga momentum yang mempertemukan 3 hal di dalamnya. Ada momentum spiritual, ada momentum struktural, ada momentum kultural ya. Jadi semua kumpul di sini. Ya. Berarti itu ya. Ada berbagai momentum spiritual, ya. Emosional juga harus keterikatan. Ya, kultural itu. Jadi ya. 1 abad NU di Sidoarjo ini pertemuan 3 momentum besar yang itu ada di lubuk hatinya warga-warga atau para kader-kader Nahdlatul Ulama ya. Dipilih 7 Februari karena ini ya sesuai dengan tanggal Hijriahnya. Bukan Masehinya Bang ya? Bukan Masehinya karena kesepakatannya kan di muktamar itu kan itu kemarin. 100 tahun hitungan Hijriah. Oke. Itu tadi Tribuners obrolan kita sama Bang Ucok soal resepsi 1 abad 100 tahun atau 1 abad NU. Dan terima kasih Bang Ucok atas waktunya ini jauh-jauh dari Jakarta gitu kan. Nggak gampang dan mengundang tokoh besar sekelas Wasekjen PBNU gitu kan. Hadir ke selama Surabaya. Ada waktu kita hadir lah. Gitu ya. Ya siap. Nanti kapan-kapan main lagi Gus ke siap, Gus. Kantor Tribun Jatim sama Harian Surya. Oke. Siap Gus. Terima kasih gue tutut Tribuners, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya, tetap di YouTube Tribun Jatim dan Harian Surya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.